Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pendapatmu jika pelanggan Anda datang ke sini? Meskipun mereka tidak membeli roti Anda, apakah Anda mau menghasilkan uang dari kegiatan ini? Bayangkan setiap pelanggan yang datang meskipun mereka jarang datang kembali ke toko Anda. Bagaimana Anda mendapatkan uang dari kegiatan tersebut? Tentu saja, jika mereka tidak datang lagi, apakah Anda bisa mendapatkan uang? Tentu saja tidak. Lantas bagaimana kita mendatangkan uang? Apakah ini pendapat Anda? Tentu saja. Dulu saya pernah tinggal di sekitar sini. Disinilah saya merekrut pria yang biasa memperbaiki sepatu saya. Saya katakan padanya, "Wow, Anda punya banyak pelanggan. Bagaimana pendapat Anda jika kita menghasilkan uang dari pelanggan yang tidak datang kembali? Bagaimana jika Anda pergi ke tempat saya? Ini disebut call market. Pada call market, saya tidak menjemput. Saya katakan, bagaimana kalau Anda menjumpai saya di sebuah tempat? Saya akan menunjukkan caranya. Apakah itu? Ini sebuah kesempatan untuk menghasilkan uang dari pelanggan yang tidak pernah datang lagi ke tempat Anda. Anda membangun pendapatan residu. Mari datang ke tempat kami. Jadi pendekatan-pendekatan ini membawa orang ke sebuah meeting, ke sebuah sistem. Karena sistem akan membantu Anda memilah daftar. Tugas Anda, dengar, tidak semua orang di daftar Anda. Jika Anda memiliki daftar dengan 100 nama, jika Anda punya 15 orang bergabung dengan Anda, saya berani jamin, jika Anda 100 nama dalam daftar Anda, paling tidak 15 orang akan bergabung dengan Anda. Jika Anda melakukan dengan benar, oke. Jika Anda melihat daftar ini, terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang bergabung dengan Anda dan tidak semua orang yang bergabung dengan Anda mau bekerja. Sangat penting bagi Anda untuk menerima hal ini. Begitu mereka bekerja dengan Anda, dalam 48 jam, Anda harus mengajak mereka ke dalam training. Jika mereka mengikuti training, kita mempunyai DVD ini seharga $1 masing-masingnya. Bawa mereka ke dalam training. Kita akan menyediakannya dalam training ini. Orang menjadi terlibat. Kita akan memberikan buku kerja atau panduan dan sebuah DVD workshop, sehingga mereka bisa melihatnya sendiri. Berikan mereka DVD, ajak mereka untuk segera training. Mengapa? Karena sebelum mereka pergi keluar dan bekerja, kita akan memberikan mereka suntikan atau suntikan imunisasi agar mereka kebal sehingga pengaruh-pengaruh luar tidak membunuh mereka. Sangat penting untuk memberikan kekebalan bagi prospek Anda. Perlengkapi mereka dengan informasi. Sekarang mari kita bicara mengenai tadi. Bicara mengenai bagaimana mengundang. Anda harus menggunakan A, B, C. Always be caring atau selalu memperhatikan. Anda memperhatikan orang-orang Anda. Selalu memberikan semangat. Dalam meeting, Anda harus selalu ceria, gembira, dan selalu closing atau berhasil, oke? Dengar, Anda membawa orang ke sini dengan harapan untuk berhasil mencapai kesepakatan atau deal. Terlalu banyak janji, maka minta mereka pulang ke rumah. Di rumah kemudian mereka melakukan pekerjaan normal. Hal-hal yang normal, apa yang terjadi? Mereka akan melupakan segala hal yang dipelajari dalam presentasi. Sangat penting untuk selalu melakukan. Terus terang, Anda tidak memaksa orang untuk bergabung dengan Anda. Dengar, berikan pilihan bagi mereka. Jika mereka berkata tidak, jika Anda tidak bertanya, maka secara otomatis akan tidak. Namun jika Anda bertanya, paling tidak akan ada kesempatan. Saya sering melihat orang datang kembali dan pada akhirnya dia begitu menjengkelkan. Saya sudah mulai bisnis ini selama 16 tahun. Karena orang tersebut tidak pernah bertanya mengenai penjualan. Bagaimana Anda memberikan penutupan? Anda melihat prospek Anda mengambil kursi dan Anda duduk bersama prospek Anda. Luar biasa, apakah Anda melihat orang melakukan bisnis ini? Jika Anda bertanya, Anda menganggukkan kepala. Jika Anda mengangguk, mereka akan menganggukkan kepala juga. Jadi, mana yang akan Anda lihat? Posisi mana? Paket mana yang ingin Anda pakai untuk memulai bisnis Anda? Anda melakukan assumptive clause. Well, saya ingin memulai dari dasar atau apalah itu namanya. Jangan meyakinkan mereka untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jika mereka mau memulai yang dasar, mulailah mendaftar. Nantinya mereka akan bisa naik tingkat. Jangan katakan, oh jangan yang dasar, mulailah dengan yang besar atau jumbo. Mereka kemudian menjadi bingung. Yang terjadi adalah mereka katakan tidak. Karena orang yang bingung, tidak apa-apa. Jika mereka bingung, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Sangat penting diingat, jika mereka siap bekerja, daftarkan mereka ke dalam sistem saat itu juga. Jika Anda tidak punya komputer untuk mendaftar, ambil aplikasi Anda. Benda-benda ini adalah peralatan Anda. Siapkan peralatan Anda, jadwal meeting, aplikasi, semuanya harus siap. Saya tunjukkan bagaimana memulainya. Nama apa yang ingin Anda pakai? Kemudian Anda siap mencatat.
Nama email Anda apa? Saya ingin alamat, lalu Anda memilih paket. Biasanya saya bertanya mengenai jaringan sosial, karena biasanya orang lebih protektif dengan hal ini. Dan percayalah pada saya, ketika Anda bertanya mengenai pembayaran, Anda akan bertanya, apakah Anda membayar dengan Visa atau Master? Saya tidak memberikan pilihan karena Anda melakukan assumptive calls. Jika Anda bertanya, bagaimana Anda membayar? Visa atau Master atau American Express? Anda harus merasa nyaman, percayalah, jika mereka tidak siap, tunggu dulu, saya tidak siap untuk membayar sekarang. Tidak apa-apa, paling tidak Anda sudah melakukan bagian Anda. Dan ketika Anda di sana, mengapa Anda di sana? Tanya mereka, apakah ada yang bisa saya bantu untuk membuat keputusan malam ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak sekarang, saya membutuhkan waktu untuk berpikir. Tidak apa-apa, kita akan pikirkan nanti. Beritahu saya jika ini mau Anda. Tidak masalah, namun Anda harus mau bertanya. Ada sebuah cerita dan saya sangat ingat ini. Dan buat saya cerita ini lucu dan berkesan dan saya ingin berbagi dengan Anda. Orang ini sangat kaya di Texas. Dia sangat kaya. Dia merasa bosan dan ingin menguji psikologis manusia. Suatu hari dia mengadakan sebuah pesta besar di mansionnya. Namun malam sebelum pesta, dia mempunyai kolam renang ukuran Olimpik. Dia meletakkan alligator ke dalam kolam malam sebelumnya. Selama pesta, keesokan harinya, orang mulai berdatangan. Jadi kami mengumpulkan seluruh tamu di sekitar kolam renangnya yang besar. Dia lalu memberikan pengumuman besar, katanya. Siapapun yang cukup berani melompat ke dalam kolam dan berenang melintasi kolam, dan bertahan hidup, saya akan berikan apa saja yang dia minta dalam hidupnya. Orang-orang dapat melihat secara jelas banyaknya alligator di dalam kolam dan mereka takut. Setelah pengumuman tersebut, terdengar suara yang keras. Lelaki ini memiliki motivasi besar. Dia berenang seolah ia ingin memecahkan rekor, berenang melintasi kolam renang dan dia bertahan. Miliuner ini sangat terpesona. Dia berjalan ke arah pria ini dan berkata, "Permisi anak muda, katakan apa yang ingin kamu minta. Saya akan berikan apapun yang Anda inginkan di dunia ini." Pria ini berkata, "Sebelum Anda memberikan apa yang saya minta, saya ingin tahu nama orang yang mendorong saya ke dalam kolam." Terkadang dalam hidup kita membutuhkan dorongan. Seperti 19 tahun yang lalu, orang tersebut tidak mendorong saya. Saya tidak pernah masuk ke dalam penjualan langsung. Pandangan saya yang salah mengenai industri ini, pemahaman saya yang salah mengenai hal ini. Jadi terkadang kita membutuhkan sedikit dorongan. Jika Anda tahu itu bagus, kenapa tidak? Itu bisa merubah hidup orang lain. Namun jangan paksa mereka jika mereka tidak siap. Oke, inilah penutup kita. Lainnya adalah bagaimana mengatasi keberatan-keberatan. Saya berikan rahasia terbesar. Apapun itu, saya tidak punya waktu, tidak punya uang, saya tidak suka berjualan, tidak suka network bisnis, saya tidak suka apapun itu. Apakah Anda siap dengan rahasia besar ini? Anda siap? Oke, terima kasih. Rahasianya terdiri dari 3 F. F pertama untuk feel, perasaan. F kedua untuk felt, merasa. F ketiga untuk found atau menemukan. Hal pertama jika orang merasa keberatan adalah Anda harus mengenali. Anda harus mengetahui perasaan. Jangan menentang. Oh, saya tidak punya waktu. Apa maksudmu tidak punya waktu? Dan seterusnya, jangan bertentangan dengan orang ya. Namun itulah yang akan dilakukan Tina. Jangan menentang orang. Katakan saja, saya tahu perasaan Anda. Jadi Anda menjadi tenang. Anda ingin terhubung dengan mereka dan Anda berkata, "Saya merasakan hal yang sama juga." Bagilah perasaan Anda kepada mereka. Ceritakan perasaan Anda mengenai network bisnis. Ya, saya merasakan hal yang sama. Saya tidak punya waktu untuk ini. Jadi Anda ungkapkan perasaan Anda. Hal yang ketiga adalah found atau menemukan. Apa yang saya temukan? Saya sudah bekerja keras sepanjang tahun sepanjang umur saya. Jika setelah bertahun-tahun kerja keras, saya bahkan tidak punya uang atau waktu bebas, saya harus melakukan perubahan. Jika saya tidak melakukan perubahan, saya kembali ke awal. Jadi apa yang saya temukan? Saya harus melakukan perbedaan. Dengan mengatakan hal ini, Anda membuat prospek Anda mendengarkan.
Jika Anda bertentangan dengan mereka, mereka tidak mau mendengarkan Anda. Saya tidak punya uang. Saya dapat uang setelah bertahun-tahun, karena saya merasakan hal yang sama juga. 19 tahun lalu ketika seseorang memberikan saya kesempatan, saya tidak punya uang. Namun ini yang saya temukan. Orang yang menunjukkan presentasi kepada saya berkata, "Kim, berapa lama Anda sudah bekerja?" "Sekitar 10 tahun di Copa America." "Anda belajar di sekolah yang baik, kuliah di UCLA. Setelah 10 tahun bekerja di Copa America, Anda malah tidak bisa menghasilkan $700.000 dalam hidup Anda." Saya punya berita untuk Anda. Saya tidak menyukai perkataan itu. Ketika seseorang mengatakan hal tersebut kepada Anda, kepada saya, namun perkataan itu berkumandang di telinga saya. Ini yang saya temukan. Jika saya kerja keras sepanjang hidup saya, tidak dapat menghasilkan yang bisa merubah hidup saya harus melakukan perbedaan. Ketika Anda mengatakan itu, perasaan, merasa, menemukan orang yang akan mendengarkan Anda. Semua orang punya pendapat sendiri, itu biasa. Namun tujuan Anda adalah mengajak mereka untuk mendengar apa yang akan Anda bicarakan. Namun cara Anda melakukannya adalah dengan mengenali perasaan mereka. Saat mereka tenang, Anda bisa mengutarakan perasaan Anda mengenai ini. Jadi, 3F ini selalu berhasil. Seseorang yang sangat negatif, saya menyerah, saya katakan, "Dengar, Anda tidak perlu ini, carilah orang lain." Jadi 3F ini yang Anda gunakan untuk mengatasi keberatan-keberatan. Selalu pakai ini. Saya sudah menjalani banyak segala hal yang saya pelajari selama 19 tahun dalam penjualan langsung. Membantu kehidupan saya, tidak saja dalam bisnis, namun dalam segala hal yang saya lakukan. Banyak orang berkata, penjualan langsung telah membuat mereka menjadi ibu yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik, merupakan perubahan hidup. Anda bergabung dengan saya dari awal, masalah keuangan di dalamnya. Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda. Berikutnya kita akan membicarakan cara Anda menghasilkan uang dengan kesempatan ini. Kita menghasilkan uang dengan cara yang berbeda. Hal pertama menghasilkan uang adalah dengan eceran, atau uang kecil. Anda menjual beberapa produk. Mereka melakukan kesalahan dalam penjualan langsung. Yang mereka lakukan adalah menjual produk. Bertahun Anda melakukan ini. Ya ampun, apa yang sudah saya lakukan? Tidak berkembang. Karena Anda tidak berada dalam mental retailing atau bisnis eceran. Kebanyakan orang, khususnya pemilik bisnis tradisional, saya harus berdiri di depan dan menjual produk saya. Penjualan langsung, pemasaran global merupakan orang banyak menjual sedikit barang dan Anda melakukan kebalikannya, oke? Namun retailing adalah mengenai menghabiskan uang kecil. Cara kedua menghasilkan uang adalah dengan apa yang disebut memberikan sponsor. Membuat Anda menghasilkan uang dengan segera jika Anda membawa orang ke dalam bisnis. Anda bisa mendapatkan $25 sampai $250. Mengapa Anda menginginkan uang? Karena uang ini membayar bahan bakar Anda dalam mengendarai menuju pendapatan jangka panjang Anda. Dengan mensponsori orang ke dalam bisnis ini, maka hal ini akan menolong Anda mendapatkan pendapatan jangka panjang Anda. Jenis pendapatan yang ketiga adalah pendapatan residu. Adalah di mana Anda mengembangkan jaringan Anda. Anda melakukan sesuatu satu kali, namun Anda mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Keistimewaan dari jenis pendapatan ini adalah kita mendapatkan uang setiap hari. Berapa banyak dari Anda yang mendapatkan siklus pendapatan setiap hari? Beberapa dari Anda sungguh luar biasa. Dalam pendapatan residual, kita mengenal dengan satu siklus. Nomor 2, apa yang kita kenal dengan bonus persamaan. Nomor 3 adalah apa yang kita kenal dengan diamond. Ini semua merupakan training kompensasi kami yang mengajarkan Anda berbagai cara berbeda untuk menghasilkan uang. Namun saya ingin memberikan Anda ulasan singkat. Inilah cara-cara berbeda bagi kita untuk menghasilkan uang. Kenyataannya, uang besar tersebut ada di sini, di pendapatan residual. Namun Anda harus memulai dari sebuah tempat, mengajak orang ke dalam bisnis dan Anda mendapatkan uang ini yang akan menolong Anda bergerak menuju pendapatan residual Anda. Saya akan memberikan Anda sebuah ilustrasi mengenai apakah pendapatan residual itu. Saya akan beritahu Anda karena ini sangat penting mendapatkan pemahaman yang betul mengenai pendapatan residual. Ini adalah rencana 1-2 tahun ke depan. Sama seperti memperpadat kehidupan Anda dalam 2 tahun.
Jika Anda dapat mencapai kebebasan finansial dari 50 tahun bekerja menjadi 2 tahun, jika Anda tahu bahwa gagal bukanlah pilihan, berapa banyak yang Anda dapatkan? Sebagian besar dari orang memiliki ketidakseimbangan dalam hidup. Anda bekerja, Anda tidak seimbang. Namun saya lebih suka tidak seimbang dalam jangka pendek dibandingkan tidak seimbang sepanjang hidup saya. Untuk membangun pendapatan residual, sistem sponsor ini cukup hebat. Namun tujuan dari bisnis ini adalah untuk mengantarkan menuju pendapatan residual jangka panjang. Pada awalnya ini, waktu dan di sini uang. Ini adalah gambar yang membantu Anda setiap saat Anda merasa ragu, merasa curiga, maka Anda bisa melihat pada gambar ini. Pada awalnya Anda mungkin sering menghabiskan banyak waktu dan kesusahan. Saya ingat 18 tahun yang lalu residual cek saya adalah $14.83. Cek itu adalah cek saya yang menggembirakan. Banyak orang yang tidak setuju dengan saya. Orang tua saya menganggap saya sudah gila. Saya lari mengelilingi rumah dengan cek $14 tersebut. Saya katakan, bisakah Anda bayangkan? Akan ada beberapa tambahan nol lagi? Ya ampun, saya sudah miskin terlalu lama. Saya tidak gembira dengan $14 itu. Namun saya gembira dengan konsep bahwa saya tidak bekerja namun uang itu terus berdatangan. Jadi di awal, Anda melakukan banyak pekerjaan dengan sedikit bayaran. Namun begitu Anda membangun organisasi yang sehat, Anda mendapatkan bayaran dari banyak hal yang Anda tidak lakukan. Karena ini sudah dibentuk. Saya ingat perusahaan sebelumnya. Pendapatan residual saya per hari. Begitu Anda membangun organisasi yang sehat, Anda akan... Dan jika Anda memiliki produk sehebat produk ini, saya katakan kepada Anda akan lihat pendapatan residual Anda datang banyak sekali. Jika Anda membangun organisasi yang kuat dan sehat. Jadi ingatlah bahwa ini merupakan rencana 1-2 tahun dan menjadi kaya dalam semalam. Saya merasa Anda mendapatkan kesempatan yang lebih banyak, meskipun banyak dari kita namun kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya tidak mengenai banyak bisnis. Anda bekerja selama 15 bulan dan mendapatkan sekitar 5 digit angka. Bagaimana mereka melakukannya? Maaf, 5 digit setiap minggu. Kita dibayar tiap minggu sehingga kami mendapatkannya setiap minggu. Bukan bulanan, oke? Yang terakhir, namun bukan yang terkecil. Saya ingin bicara mengenai visi dan waktu sekarang. Disinilah Anda berada sekarang. Dan disinilah tujuan Anda. Saya harap sesi pagi ini memberikan gambaran yang jelas untuk menyadari bahwa dari poin A ke poin B, ini adalah tujuan Anda. Disinilah Anda berada. Kita semua memiliki sarana dalam hidup yang kita pakai untuk mencari uang, mencari pendapatan, oke? Jika kendaraan Anda tidak membawa Anda ke tujuan Anda, saya akan menyarankan Anda untuk mencari kendaraan lain. Tidak harus jenis, namun bisa saja sarana lain yang Anda minati. Gantilah kendaraan. Jika kendaraan Anda rusak, carilah kendaraan lain untuk mengantar Anda ke poin B. Karena inilah hidup. Berawal dari kelahiran, dan di sini ketika kita selesai. Dimanapun Anda berada, disinilah kelahiran, dan di sini selesai. Katakanlah kita hidup 80-90 tahun. Di manakah itu kira-kira? Anda mencari di gambar ini kemana ingin pergi? Lihat, dimanapun Anda berada dalam rentan hidup ini, saya mau Anda berkata, saya melakukan sesuatu. Saya ingin melakukan sesuatu dalam hidup saya dan saya ingin lakukan itu sekarang. Anda bisa bicara kepada orang-orang dan mewujudkannya. Apa yang sudah saya lakukan terhadap hidup saya sejauh ini? Saya ingin melakukan perubahan. Pertama adalah kesadaran. Saya sadar bahwa saya harus melakukan perubahan. Kita menyadari bahwa Anda harus melakukan perubahan. Hal ini harus datang dari Anda. Yang ketiga adalah bahwa saya harus. Untuk berhasil membutuhkan 200% sampai 100% dari 5 pilar kesempatan dan 100% lainnya adalah yang harus datang dari Anda, datang dari kita. Jadi disinilah Anda berada. Disinilah tujuan Anda. Berapa banyak dari Anda yang ketika Anda merentangkan karet gelang, apakah terasa nyaman? Karena bisa saja terlepas. Ketika Anda merentangkannya,
Terasa tidak nyaman. Seperti itulah Anda sekarang ini. Berada di situasi sekarang dan akan menuju ke atas sana. Maksud saya, kita akan ke sana tapi tidak sekarang, tapi di akhir nanti. Jadi kita harus punya visi. Ketika Anda merentangkannya, rasanya sedikit tidak nyaman. Sadarilah bahwa sepanjang perjalanan Anda akan menemukan gangguan dalam hidup. Dalam segala hal yang kita lakukan. Mungkin juga ada kekecewaan. Mungkin ada frustasi. Mungkin ada gejolak emosi. Teman Anda tidak mau bergabung. Teman Anda membatalkan. Teman Anda tidak muncul. Gejolak emosi ini merupakan bagian dari ini semua. Namun Anda harus tetap berpusat pada tujuan Anda. Anda harus tetap fokus. Dan jangan pernah menyerah. Ketika Anda merentangkan visi, rasanya tidak menyenangkan. Namun jika Anda fokus dan benar-benar percaya, sangat-sangat percaya, dan jangan pernah menyerah. Selalu mengambil tindakan nyata. Jangan bekerja di satu hari kemudian menghilang di hari lain. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus punya komitmen pada diri sendiri, kepada orang yang bekerja sama dengan Anda. Saya ingin Anda menolong saya dan berkomitmen dengan saya selama 6 bulan. Lakukan apa saja yang harus dilakukan untuk berhasil. Jika Anda menyimpan visi tersebut di hati Anda, tidak peduli dimanapun Anda berada, Anda akan mencapai keberhasilan. Pahami dan pegang teguh sepanjang jalan. Mungkin ada halangan. Itu biasa. Itu bagian dari proses. Karena inilah hidup. Aturan emas atau golden rules dalam segala hal, itulah yang kita sebut 4 ketetapan. Masih ingat dengan 4M? Somewhere, somewhat, so what? Someone is waiting. Next. Akan selalu ada yang menunggu. Anda tidak akan tahu siapa yang kemudian akan merubah hidup Anda. Anda tidak akan tahu siapa yang akan datang seperti kilat. Saya benar-benar tersadar sepanjang jalan sebagai seorang manusia. Berapa dari Anda yang pernah menonton film Matrix bertahun-tahun yang lalu? Itulah yang membuat saya tersadar. Sebagian besar dari orang bangun pagi, pergi bekerja. Ada sebuah adegan yang benar-benar menyentuh saya. Untuk sebagian orang seperti zombie, robot, saya berani maju. Anda bisa jadi seseorang yang menembus batas, menjadi bebas. Menjadi bebas dari hal-hal yang menjemukan dalam hidup. Saya percaya masyarakat sudah sampai pada sebuah titik kesadaran. Pasti ada sesuatu yang lebih baik daripada rutinitas hidup. Pasti ada sesuatu yang lebih baik. Ketika Anda melewati perjalanan kebangkitan atau journey of awakening, Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih berarti. Tidak berhenti dari pekerjaan atau bisnis Anda. Benar-benar melihat kehidupan nyata Anda dan kita semua mencintai keluarga dan senang menjaga keluarga. Jenis pekerjaan yang Anda lakukan, apakah Anda mengkonsumsinya? Atau Anda dikonsumsi olehnya? Atau adakah arti atau makna tujuannya? Hanya Anda yang tahu. Terus terang, Anda ke kantor dan berhenti bekerja. Bukan itu, jangan lakukan itu. Karena jika tidak, rentang hidup ini, dimanapun Anda berada, di mana Anda akan melakukan perubahan itu? Apakah Anda ingin mewujudkan hal itu? Ketika Anda menarik karet tersebut, rasanya tidak menyenangkan. Namun saya katakan bahwa itulah hal yang paling penting, yang paling berkesan untuk dilakukan. Terkadang saya bertanya pada diri saya diberkati, saya bisa melakukan apapun dalam hidup saya. Suami saya berkata, saya gila kerja, saya mencintai segala yang saya lakukan. Ketika Anda mencintai pekerjaan Anda, itu akan terlihat dalam pekerjaan Anda, dan tidak terlalu sering dalam hidup Anda. Anda bisa melakukan hal yang Anda suka. Anda menolong orang, menyentuh hidup mereka, memberi perubahan, dan pada saat yang sama Anda mendapatkan bayaran yang luar biasa. Anda mendapat penghargaan yang luar biasa darinya. Inilah berkat sesungguhnya yang saya dapat dari penjualan langsung, dan saya berharap contoh dari saya akan memberikan inspirasi bagi pekerja lainnya untuk bergabung dalam panggilan ini. Karena ini merupakan dasar yang fenomenal. Adalah benar ada beberapa hal tidak baik di pasar, namun juga ada banyak perusahaan hebat di sana yang membuat perbedaan dalam hidup manusia. Saya berharap seminar ini merupakan alat yang membantu Anda, adalah lumrah untuk menjadi apa yang sudah Anda alami sekarang ini. Kita bisa melakukan hal-hal berbeda bersama-sama. Jika Anda tidak memerlukan uang, banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebelum menutup pertemuan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar cerita ini dan beberapa dari Anda belum pernah mendengar.
Natal terakhir kemarin saya mengalami liburan yang sangat berarti. Saya, suami dan anak lelaki saya pergi ke Bali dan Vietnam. Dan itu seperti sebuah lingkaran. 19 tahun yang lalu saya mengawali penjualan langsung untuk bertahan hidup. Saya membutuhkan uang karena saya mengalami kegagalan. Saya punya rumah besar. Saya punya Mercedes saat itu dan 3 bulan lagi saya akan kehilangan itu semua. Saya tidak pernah menyangka bahwa satu saat saya akan bangkrut. Namun ketika itu terjadi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya tidak tahu bagaimana menangani semua kartu kredit. Saya pikir, jika Anda menghasilkan $100.000